Ada yang menyatakan boleh, seperti siapa? Al-Imam Nawawi membolehkan. Kalau Imam Syafi'i, kata Syekh Nawawi apa? Itu kalau tidak dibaca di atas kuburnya tidak sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikina bidinil Islam, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal arifin. Kita kirim Fatihah untuk Al-Imam Ibnu Athaillah, juga Syekh Syihabuddin Abil Abbas Ahmad Zarruq, kemudian Dr. Muhammad Said Ramadan Buti, dan juga buat orang tua kita. Mudah-mudahan dengan kita belajar ilmu, semakin bertambah iman, semakin bertambah kebaikan, menjadi bagian dari apa yang didapat oleh orang tua kita, walaupun mereka tidak mengamalkannya secara langsung. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sebelum kita masuk ke hikmah yang ke-10, sedikit mau menyinggung tentang apa yang dilakukan oleh orang yang hidup untuk orang yang mati. Pertama, yang disepakati oleh ulama berdasarkan hadis sahih yang tidak bisa ditolak. Jadi ada beberapa amalan yang bisa dilakukan orang hidup untuk orang mati. Walaupun yang ngamalkannya orang hidup, pahalanya bisa untuk orang mati. Hal ini ada dua kategori. Pertama, sepakat ulama, tidak ada yang nolak. Yang kedua, ulama berbeda pendapat. Apa yang disepakati oleh ulama? Satu, doa dan istighfar. Jadi kita yang hidup berdoa dan beristighfar untuk siapa? Untuk yang mati. Ini hadisnya sahih, bahkan bukan hadis, Al-Quran mengatakan. Apa doa yang dibaca oleh Pak Pendi? Rabbana ighfir lana dzunubana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya, doa yang diajarkan dalam Al-Quran. Ya Allah, ampuni dosa kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami, ya, bil iman, dengan ikatan iman mereka. Jadi kita berdoa, apalagi doa ini bisa dibaca, perlu ada kata-kata bil iman ini bukan apa. Contoh, kalau Pak Ari lagi ziarah kubur, di dalamnya macam-macam. Ada orang yang muslim, ada orang yang tidak muslim. Assalamualaikum ya ahlal kubur min ikhwaninal muslimin. Nah, gitu ya, mengucapkan salam untuk dulur-dulur kita yang muslim. Yang tidak muslim, mohon maaf, tidak dapat salam ini. Dan juga tidak boleh kita ucapkan
salam. Kerajinan ini kok Pak Yul lewat kuburan Cino masa gitu, assalamualaikum. Ya, karena kita lagi hidup saja, ya, maka kita ini yang ada mengucap salamnya kepada orang-orang muslim. Tapi Cinonya Cino yang bukan muslim, karena Cino juga ada yang muslim, Afrika juga ada yang muslim, Amerika juga ada yang muslim. Assalamualaikum ya ahlal kubur min ikhwaninal muslimin wal mu'minin, yang beriman, yang seiman dengan kita. Jadi doa, salam itu doa. Ya Allah, ampuni orang tua kami, ya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, satu doa, ada panjang lebar dulu, banyak dalilnya. Yang kedua apa? Yang dilakukan oleh orang hidup untuk orang mati, sedekah. Wah, Pendi tidak usah ragu-ragu untuk uang tuanya, 5.000 untuk bapak aku, 6.000 untuk ibu aku, 10.000. Hadisnya sahih, Imam Bukhari punya. Ya. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ibuku meninggal, ummi mat wa ana ghaib. Ibuku meninggal, aku tidak ada di tempat. Ya Rasulullah, ayan fa'u, apa hadisnya? Apakah bermanfaat kalau aku bersedekah untuk dirinya? Bermanfaat. Maka dalam dua riwayat, satu dia mensedekahkan rumahnya, yang kedua dia bertanya kepada Nabi, apa sedekah yang paling afdal? Siqayatul ma, ya, memberikan air minum. Maka beliau menggali sebuah sumur khusus untuk minum seluruh orang, mengalir terus untuk sedekah. Yang ketiga apa? Ya, orang mati bisa mengamalkan untuk orang hidup apa? Badal haji. Badal haji termasuk puasa. Ya, walaupun ulama sedikit berbeda pendapat, ya. Riwayat Sayyidah Aisyah. Jadi kalau seandainya Pak Ari punya wong tua, dulu ada ada utang puasa, boleh tak Pak Ari puasa? Boleh. Puasa untuk ibu, puasa untuk ayah. Tapi yang paling afdal apa? Bayar fidyah. Ini ada khilaf, ya, puasa ini. Puasa. Nah, kalau sholat tidak boleh, ya. Pak Ari apalagi baca nitip gitu. Apa uji Pak Erik? Kalau nak ke masjid, nitip dulu sholat subuh. Tidak bisa. Ya, maka Mang Rosik kalau ada sayang dengan wong tua, bayarkan hutang puasanya, fidyah. Ya Allah, aku bayar fidyah mak aku kalau ada hutang puasanya, atau bayarkan puasanya berdasarkan hadis Aisyah. Kalau dalam hal kita Syafi'i, dua-dua ini boleh dipakai, boleh pilih. Ya, boleh pilih. Badal haji badal itu ada dua, ada badal wajib, ada badal sunnah. Badal wajib bagaimana? Contoh, ya mohon maaf Mang Soleh, ya, ini Mang Rosik, ya, contoh. Seandainya Mang Rosik, ya, sekarang sudah daftar haji nih, ya kan, duitnya sudah terdaftar di sana. Allah punya ketentuan yang lain, belum sempat, ya, Allah jemput ke tempat yang lebih indah, ya, tidak sempat, maka anaknya wajib mengeluarkan dari harta waris mamang tadi untuk badal haji. Mudah-mudahan panjang umur, amin. Contoh orang yang masuk kategori wajib, bawa pendi tamu-tamu. Aku nih ngenjok contoh, bawa pendi lah tamu-tamu. Ya, contoh. Karena yang saat ini bisa ditandakan yang wajib haji, yang badalnya wajib cuma Mang Rosik. Pak Yul belum daftar, sudah ya. Tuh contoh. Ada orang yang sudah daftar belum sempat, maka nah, kalau yang tidak wajib itu bagaimana? Yang badalnya tidak wajib, ya, Wak Soleh punya wong tua dulu, secara kemampuan tidak mungkin, kemampuan harta, kemampuan fisik tidak mungkin. Kemudian alhamdulillah anak-anaknya, cucung-cucungnya punya kemampuan, maka sunnah bagi siapa? Orang anak-anak cucunya, keturunannya mengeluarkan sebagian harta badal haji. Dan badal haji itu tidak seperti harga haji, ya. Sekarang ini masih badal haji.
Kemudian yang keempat apa? Yang bisa dilakukan oleh orang hidup untuk orang mati, yaitu membayar hutang. Ya, karena orang lama tidak baca lagi bayar hutang. Ya, tidak baca lagi bayar hutang. Ya. Maka tanpa hubungan darah pun boleh melakukannya. Nah, ini yang sepakat ulama. Ya, sepakat ulama bahwasanya orang hidup boleh melakukannya atas niat untuk orang yang sudah. Kalau yang berbeda pendapat ulama apa di antaranya? Satu, membaca Al-Quran, niat pahalanya untuk siapa? Untuk orang mati. Dedengkot ulama yang menyatakan paling keras boleh siapa? Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Aduh, Imam Ahmad Ibnu Hanbal malah justru dia dedengkot ulama yang menyatakan boleh. Baru berikutnya apa? Ya, adalah apa? Madhab Hanafiyah dan madhab Malikiyah. Dalam madhab Syafi'i, ulama Syafi'iyahnya berbeda pendapat. Ada yang menyatakan boleh, seperti siapa? Al-Imam Nawawi membolehkan. Kalau Imam Syafi'i, kata Syekh Nawawi apa? Itu kalau tidak dibaca di atas kuburnya tidak sampai. Itu bedanya ulama, ya. Ada yang mengatakan tak sampai sama sekali, nak baca kubur di atas kuburnya, nak di bawah kuburnya. Ini berbeda pendapat. Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Fiqhus Sunnah Said Sabiq menjelaskan apa? Menyatakan sampai ikut mendukung, ya, menyatakan sampai ikut mendukung. Yang khilaf lagi tadi apa? Puasa tadi khilaf, ya, terkait yang diamalkan oleh orang mati untuk orang hidup. Jadi jangan ragu-ragu, ya. Kalau kenapa? Karena ini ada khilaf bainal. Apa dalilnya? Nah, ini biar tahu apa dalilnya. Salah satunya apa? Qiyas. Lah, wong mati, wong hidup boleh mengamalkan apa? Sedekah. Badal haji boleh diamalkan wong hidup untuk wong mati. Ya, apa lagi? Hadis Aisyah boleh orang mati puasa untuk orang siapa? Orang mati. Maka kiasnya salah satu dalilnya nih, kiasnya apa? Lah, sama kita nih baca Quran, hadiahnya untuk orang yang meninggal. Maka dikiaskan atas ini menjadi sebuah kias. Dalil yang kedua apa? Dalil riwayat Nabi pernah lewat di satu tempat nengok ada dua kuburan. Apa dua kuburan itu? Yang satu kena azab galak kencing tidak bersih ceboknya, yang kedua kena azab gara-gara galak ngadu domba. Tetangga belago gara-gara Erik, ya. Laki bini belago gara-gara Bang Israfil. Nah, ini yang model-model main ini, Bang Israfil mati ini matinya di azab kubur. Contoh memang, ini contoh kalau galak ngadu domba, ya. Nah, mati gara-gara tidak istibra. Bahasa hadisnya itu tidak istibra. Maka Nabi mengambilkan perpa korma dibagi dua, dituncapkan di salah satu kuburan. Kan apa kata baginda Nabi? Ya, la'allahu, mudah-mudahan dua ranting ini selagi dia basah mampu meringankan azab wong yang ada dalam kubur. Pak Ari, apa hebat ranting dibanding Pak Ari? Apa hebatnya ranting dibanding Mang Rosik baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar? Apa dasarnya? Kenapa? Di dalam menurut ayat Allah, ini ketika saya baca hadis ini tahu tafsir dengan tusabbihu lillah ma fis samawati wal ard. Yang ada di bumi dan langit ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua pelpa ini bisa bertasbih. Nah, jadi ini salah satu dalilnya. Nah, jadi kita ini ada dalilnya. Ulama tuh ada dalilnya. Makanya kita itu karena di sini tidak katik perpa kurma, apa yang diambil? Kembang-kembang. Ya. Kembang. Nah, kembang apa? Kembang kuburan tuh. Apa namanya kembang kuburan? Kembang Kamboja itu di Indonesia jadi keramat. Kenapa?
galak dipasang di kuburan karena wangi. Sebenarnya itu bukan bunga kuburan, ya kembang kamboja. Cuma di Indonesia banyak dipamam di mana? Di kuburan. Ini kadang-kadang mulai otak wong kita nih, depan rumah ada kembang kamboja, bau mayat. Lah, ngapalah cuma ini modelnya? Itulah Indonesia, latah. Gitu loh. Makanya sekarang dirubah, pasang bunga mawar di kuburan tuh. Ya. Bunga apa lagi? Iyo, ini mentang-mentang kenapa kembang kamboja dipakai? Itulah melahirkan wangi supaya apa? Supaya tidak dianggap menyeramkan. Tapi malah sebaliknya, wangi kamboja malah seram. Kenapa? Inilah Indonesia senang dengan klenik gitu ya, senang dengan klenik. Oke lah, ala kulli halin ini sedikit tambahan ilmu bagi kita. Kalau kita nak ngirim Fatihah untuk wong tua kita, tidak usah ragu-ragu. Karena apa? Ada perbedaan pendapat ulama. Saya sebutkan ulamanya seperti ini supaya kita yakin, oh ada ulama yang kenceng dalam urusan ini. Ayo, termasuk yang khilaf apa? Melakukan kurban untuk wong tua. Dalam mazhab Syafi'i, mohon maaf Pak Pendi, justru kalau wong tua tidak berwasiat, tidak boleh kita berkurban. Kalau mazhab Imam Ahmad, nak wasiat, nak ida, boleh. Kan yang kenceng malah siapa? Imam Ahmad. Kalau Imam Syafi'i, tidak kenceng. Makanya kita kalau meninggal dunia, kalau sebelum meninggal, Mang Fitri kalau nak berpesan-pesan lah, nak, kalau seandainya anak kamu, warga kamu lah sudah kau sembelih kurbannya, jangan lupa bapak tidak apa-apa kalau sembelih kurban, jangan sembelih bapak, bukan sembelih kurban, ya, boleh kasih wasiat, ya, terus berputar seperti itu. Baiklah, ini sedikit pembuka untuk kajian kita, karena supaya kita dapat ilmu, ya, meyakini bahwasanya apa yang kita lakukan ini punya athar yang baik buat orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Kepengen tak anak-anak kita melakukan sesuatu untuk kita walaupun kita sudah tiada? Kalau aku kepengen, Pak Pendi, mohon maaf, siapa yang cuma ngandalin amalnya masih hidup, ngaco. Kalau kita nak jujur, kapan kita mulai sholat tak katik bolongnya? Ya, coba tadi sholat tadi macam-macam tuh, ya. Allahu Akbar, ya, denger Hasani Imam apa Pak Yul, tak katik nada apa. Hasani Imam itu bela dah beres sholat kita, ya kan? Nah, kan tetawanan Pak Yul tuh berarti Sani kau tanya, oh berarti Pak Yul ini dengar tuh aku, ya. Ya tak baca, memang itulah nadanya, ya. Jadi beda-beda. Sama kita gitu. Kalau dengar azan, oh ini azan Pak Yul nih, nadanya mah itu khas dari Spanyol, ya kan? Sama kita tahu galau. Apalagi sesama tetangga nih, aku hafal nian. Oh ini suara Pak Yul azan, ya. Oh ini azannya, ya. Tahu gitu nih, Rahmat yang belum azan nih, kita nak dengar biar hafal gitu suara tetangga Pak Ari. Ya, nah, jadi kita tahu. Ini kadang-kadang kita ini terganggu sholat kita, terganggu. Ya, seperti Fahmi ini, sama dakwah juga kadang-kadang terganggu. Apa terganggunya? Antara niat cak ini atau cak mano, wallahu a'lam. Karena niat kita ini tidak pernah lepas dari bisikan syaitan. Makanya Fahmi, Wak Pendi, mohon maaf, aku sangat merasa perlu anak kita mendoakan kita, anak kita bersedekah atas nama kita, ya, melakukan sesuatu yang kita tidak bisa lagi melakukannya. Kalau aku, ya, sangat perlu, ya. Nah, terus sampai kenapa? Aku tidak pede dengan amalan aku dewe, tidak pede Mang Rosik niat.